Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Muhammad Ridho Rizky. Saya dari angkatan 19 dari Prodi Teknologi Informasi dan Pertukaran Permata. Oke, ini untuk presentasi saya ingin presentasikan benchmarking. Apa sih itu benchmarking? Benchmarking adalah suatu cara yang sangat sistematis. Apa itu sistematis? Sistematis adalah penilaian performa pada layanan, produk atau proses perusahaan dengan detail, membandingkan kesemuanya dengan layanan proses produk dari kompetitor lain yang dinilai lebih baik dari perusahaan tersebut. Ini sangat penting karena kita harus mendetail, teman-teman. Oke, jenis apa saja sih jenis-jenis benchmarking itu? Jenis-jenis benchmarking berdasarkan subjek. Yang pertama dulu, internal benchmarking adalah sesuatu kegiatan membandingkan kegiatan atau proses yang sama dalam suatu milik koperasi. Biasanya, kegiatan ini dilakukan pada perusahaan yang sudah memiliki anak perusahaan atau cabang. Ini hanya dilakukan untuk perusahaan-perusahaan besar, teman-teman, agar setiap perusahaan di dalam memiliki standarisasi yang sama dengan induk perusahaan lain. Kalau external benchmarking adalah kegiatan benchmarking yang dikerjakan dengan membandingkan perusahaan miliknya dengan perusahaan lain yang bergerak pada bidang industri. Ini sangat penting juga, teman-teman, kita harus teliti biar kita tidak ketinggalan informasi. Lalu jenis ini masih sama, teman-teman. Enggak, ini udah berdasarkan objek. Sorry. Strategi benchmarking adalah upaya pengamatan tentang bagaimana perusahaan lain mampu lebih unggul dari kompetitor lainnya pada bidang yang sama. Kalau proses benchmarking adalah upaya dalam mengamati dan juga membandingkan berbagai kegiatan operasional atau sistem operasional dalam suatu perusahaan, seperti sistem pembayaran, pelayanan pelanggan, dan perekrutan tenaga kerja. Dan fungsional benchmarking, seperti namanya, proses dalam mengamati dan membandingkan fungsional kerja pada kompetitor pada bidang industri yang sama, agar mampu meningkatkan fungsional kerja pada perusahaannya. Ini harus diperhatikan dengan teliti, teman-teman. Performa benchmarking, ini juga salah satunya. Suatu kegiatan mengamati dan membandingkan performa produk barang atau jasa dari kompetitor lain, seperti harga, fitur produk, kualitas, teknis. Itu harus detail, jangan sampai tertinggal. Oke, jenis-jenis benchmarking berdasarkan objek masih sama seperti yang tadi. Ini untuk dua yang terakhir. Produk benchmarking, suatu kegiatan mengamati dan membandingkan produk dari perusahaan dengan produk dari kompetitor lain untuk bisa mendapatkan informasi terkait kekuatan dan kelemahan dari produk kompetitor. Karena kita bersaing, kita harus meneliti dengan tepat apakah produk yang bisa kita jual ini bisa melebihi atau menandingi produk yang dari perusahaan lain itu, teman-teman. Kita harus teliti di situ. Dari harga pasarnya, dari segi kualitasnya, kita harus meneliti semuanya itu. Dan financial benchmarkingnya adalah kegiatan mengamat dan membandingkan kondisi keuangan dari perusahaan lain untuk mendapatkan informasi tentang daya saing dan kompetitor. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, kita nggak akan bisa bersaing kalau harga kita turunkan tiba-tiba, itu akan merusak pasar. Tapi kalau kita naikkan secara drastis, itu juga nggak akan bisa merusak pasar, enggak, kita hanya yang rugi. Oke, baik. Manfaat apa saja sih melakukan benchmarking itu? Apa saja sih manfaatnya? Oke, manfaatnya itu adalah kita bisa memantau performa kita selama yang kita jalankan. Dan perbaikan pun kita secara berkala itu, secara statik itu bagus. Perencanaan dan penetapan saran itu sangat penting, karena itu tidak bisa ditinggalkan. Meningkatkan rasa kepemilikan itu juga salah satunya, karena kita sudah merawatnya dari awal gitu, kita memulai dari awal. Lalu memahami kelebihan perusahaan itu juga sangat-sangat penting, jangan sampai lupa. Oke, syarat melakukan benchmarking, yang pasti harus ada kemauan dan komitmen. Itu nggak bisa kalau nggak ada itu. Kalau kita memulai apapun itu harus punya dua itu dulu. Lalu keterkaitan tujuan strategi, kita harus mulai dengan strategi yang matang. Kita nggak bisa dengan yang setengah-setengah, karena itu hanya akan membuat kita rugi. Tujuan untuk menjadi terbaik, bukan hanya untuk perbaikan. Nah, itu benar. Itu maksudnya
kita nggak hanya untuk memulai, kita punya tekad untuk jadi yang terbaik. Kita selalu merevisi apa yang kurang dari yang kita lakukan. Lalu keterbukaan terhadap ide-ide ini untuk tim ini sangat-sangat penting juga untuk tim. Kalau kita cuma berpikir sendiri terus tim kita cuma iya aja, itu nggak bisa jalan, karena akan banyak kurang-kurangnya, karena kita harus melihat dari kekurangan dari sudut pandang lain, nggak sudut pandang kita saja. Lalu pemahaman terhadap proses, produk, dan jasa yang ada. Nah ini harus detail juga, teman-teman kalian harus pahami. Oke, sampai situ dulu presentasi saya untuk benchmarking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.